Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Pendek atau Repen. Kiranya berkat Tuhan yang Maha Kasih menyertai Anda dan saya dalam kasih karunia-Nya. Amin. Bapa yang penuh kasih, berilah kami tuntunan untuk mengenali firman Tuhan, untuk merenungkannya, apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus. Amin. Kurban Nabi Ibrahim, simbol penyelamatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan kisah di Alkitab pada kitab Kejadian 22, kisah perintah Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ditulis antara lain, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudara, memang tidak diceritakan di Alkitab bagaimana perasaan Abraham, bagaimana hati dan batinnya kalau dia harus mengorbankan anaknya sendiri, anak satu-satunya yang dinantikan sehingga lanjut usia. Namun kita bisa menduga sebagai manusia pasti ada pergumulan antara percaya dan ragu dengan perintah Allah. Ada kegalauan, kesedihan, kepiluan yang mendalam pada diri Abraham. Ujian ini pasti dirasakan sangat berat sekali. Bisa dibayangkan betapa perih dan pedih saat anaknya Ishak bertanya seperti ditulis di Kejadian ayat 7. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Betapa teriris hati Abraham. Dengan menahan perasaan, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 8. Namun disinilah nilai iman Abraham teruji, sehingga kemudian Abraham menjadi bapa segala orang beriman. Pada ayat 12, malaikat Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham mendengar suara domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Kemudian dipakailah hewan itu menjadi kurban.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Abraham diuji oleh Allah ini sejatinya merupakan lambang, merupakan simbol, merupakan tanda yang mengingatkan bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih, sangat besar kasihnya kepada manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa melalui diri Adam dan keturunannya, Allah yang berpribadi Bapa sangat sedih harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus. Namun karena sudah keputusannya tentang pohon pengetahuan baik dan benar di tengah Taman Firdaus itu, maka bagi Adam dan Hawa yang melanggar larangan itu harus keluar dari Taman Firdaus. Dan Tuhan memberi janji bahwa keturunan Adam nantinya akan menghancurkan iblis, si ular yang telah menggoda dan mencelakakan Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 15 ditulis demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu si ular iblis, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata dengan meremukkan tumitnya mengandung arti bahwa jalan hidup manusia akan digoda, dibujuk pada jalan yang menyimpang dari ajaran Tuhan oleh iblis, oleh si ular. Allah tahu akan terjadi permusuhan antara manusia dan iblis. Manusia akan digoda iblis sepanjang hidupnya melalui berbagai bentuk bujukan pada kejahatan. Akan tetapi karena kasih-Nya Tuhan akan mengutus seorang penolong yang disebut sebagai keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis, penguasa maut dan bapa segala dusta, akan dikalahkan oleh utusan Allah nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti disebut di atas tadi, kisah Abraham mengorbankan anaknya Ishak merupakan simbol atau tanda akan kasih Allah yang sangat besar, sehingga Allah ingin manusia selamat selamanya, seperti dinyatakan pada kitab Yohanes 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Allah Sang Bapa mengorbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman iblis. Sebagai penggenapan Allah akan janjinya pada Hawa dan Adam, juga janji bagi manusia, Allah mengorbankan putranya sendiri di kayu salib dengan penganiayaan yang keji dan kejam oleh manusia yang dikasihi dan ingin diselamatkan. Sang Putra Yesus Kristus adalah bagian dari pribadi Allah sendiri, seperti ditulis di kitab Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, yaitu Yesus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Sang Sabda, Sang Firman itulah yang hadir dalam diri Kristus Yesus, dan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk pembebasan manusia dari kuasa iblis, dari kuasa maut, melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, dari dua ayat tersebut kita melihat, pertama, Allah itu Maha Kasih, dan karena kasih-Nya Allah mengirim putranya, dan siapa yang percaya dan menerimanya akan beroleh hidup kekal di surga, diselamatkan dari neraka, tidak binasa. Yang kedua, Yesus anak tunggal Allah, bukan secara biologis sama sekali, bukan, yaitu Sang Firman yang penuh kemuliaan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sendiri mempertegas pengutusannya itu, seperti dikatakan Yesus di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa," maksudnya kepada Allah, "kalau tidak melalui aku." Ya, hanya Yesus anak tunggal Allah yang menjadi jalan yang benar kepada hidup kekal, dan satu-satunya utusan atau nabi yang melalui percaya dan menerima pribadi Yesus akan tiba di kerajaan Bapa, yaitu surga yang maha indah dan kekal. Saudara-saudara, melalui pengorbanan di kayu salib inilah yang merupakan idul kurban yang sangat agung dan dikenal sebagai hari Jumat Agung yang disempurnakan dengan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud kemenangan atas maut. Kepala ular iblis telah diremukkan dan maut tidak berkuasa lagi bagi siapapun yang hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin mengorbankan domba atau sapi yang derajatnya jauh di bawah manusia, guna menebus dan membebaskan manusia dari kuasa iblis. Pembebasan manusia dari kuasa iblis dan dosa hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara hadir datang dalam rupa manusia Yesus Kristus, dan caranya dengan kurban, mengorbankan diri Sang Putra dengan cara yang di luar batas kemanusiaan. Kurban itu bukan dengan kambing, bukan dengan domba atau sapi, tetapi oleh darah ilahi, darah Yesus sendiri. Manusia disucikan dan beroleh pengampunan dosa dan disediakan surga. Surga itu maha suci, dan hanya pribadi yang suci yang bisa membawa manusia ke surga. Pribadi suci itu adalah Yesus. Yohanes menulis demikian, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia," maksudnya Yesus, "tidak ada dosa." 1 Yohanes 3 ayat 5. Yesus sendiri berkata, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?" Yohanes 8 ayat 4-6. Saudara-saudara, Yesus yang tak berdosa telah memenangkan manusia dari kuasa maut iblis, dan Kristus hidup
Kristus kembali ke surga, menyediakan tempat bagi para pengikut-pengikutnya, serta menguatkan iman para pengikut-pengikutnya yang disebut juga anak-anak Tuhan melalui perjamuan kudus setiap kali guna mengingatkan penebusannya di kayu salib, serta Kristus memberikan Roh Kudus di hati anak-anaknya agar tetap berjaga-jaga, tetap setia dalam berbagai pergumulan, serta hidup di dalam kasih yang terus-menerus diperbarui melalui ibadah, pengenalan akan firman-Nya, dan pujian. Allah menguji Ibrahim atau Abraham untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Kasih, sehingga rela mengorbankan dirinya yang datang sebagai Yesus untuk menebus manusia dari cengkeraman dosa, untuk adanya pengampunan yang sempurna bagi manusia. Berbahagialah dan diberkatilah kiranya saudara-saudara semua yang oleh kasih karunia Yesus Kristus melalui Roh Kudus menerima pengorbanannya, idul kurban yang maha agung. Puji nama Tuhan. Amin.